Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 923. Dia ingin menemukannya. Dia ingin menyelamatkannya. Begitu penduduk desa itu selesai berbicara, pupil mata Chu Xiaoyu tiba-tiba bergetar. Bagaimana mungkin seorang gadis berusia 19 tahun tertidur tanpa alasan dan tidak bangun? Penduduk desa saling memandang cukup lama, dan seseorang mendesah kagum. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Kami mendengar bahwa ambulans memang datang pagi ini, tetapi orang itu sudah pergi pada malam hari. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Itu bukan pembunuhan. Saya mendengar bahwa dia mengalami infak miokat pada malam hari, dan tidak ada yang menemukannya, jadi dia tidak dapat diselamatkan. Gadis yang baik, dan dia pergi begitu saja, seseorang mendesah. Para tetua di desa sudah lama memperingatkan bahwa prasasti batu leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak boleh hilang. Jika hilang, itu akan menjadi masalah besar. Jika kita tidak dapat menemukan prasasti leluhur, saya khawatir desa Changping kita tidak akan tenteram di masa mendatang. Bawa kami ke tempat tinggalmu, Chu Chen berkata dengan tegas. Ada yang ingin kutanyakan pada orang tua itu. Lagi pula, gadis itu meninggal dengan cara yang aneh. Aku ingin pergi dan melihatnya. Chu Chen curiga bahwa arwah yang melarikan diri itulah yang sedang menimbulkan masalah. Dia tidak berada di desa Changping. Mungkin dia telah kembali dan mengikuti jejak untuk menemukan penduduk desa Changping. Jika benar, maka menurut pendapat Chu Chen, leluhur desa Changping tidak sebaik leluhur desa Zujia. Setidaknya, leluhur desa Zujia masih mencari jiwa yang cocok untuk mengambil alih tubuh daripada mencari keturunannya sendiri. Terkait jiwa yang mengambil alih tubuh lain, meski Chu Chen tidak tahu banyak tentangnya, ia dapat menebak secara kasar bahwa tubuh terbaik untuk diambil alih tentu saja tubuh yang tanggal lahirnya cocok, dan tubuh itu sendiri pun harus memiliki kualifikasi yang baik. Ada juga poin penting, jika mereka memiliki garis keturunan yang sama, mungkin tingkat kecocokan setelah mengambil alih akan lebih tinggi. Hal terakhir inilah yang membuat Chu Chen curiga bahwa arwah yang melarikan diri itu tengah menimbulkan masalah di daerah tempat tinggal penduduk desa Changping. Namun, yang tidak dapat dipahami Chu Chen adalah mengapa dia gagal mengambil alih tubuh gadis itu setelah menyakitinya, atau mengapa dia menyerah atas inisiatifnya sendiri selama proses tersebut. Semua pertanyaan hanya dapat dipecahkan dengan menemukan jiwa itu. Karena Tuan Chu yang meminta, penduduk desa tentu saja tidak akan menolak. Mereka semua masuk ke dalam mobil dan melaju menuju luar kota. Ketika penduduk desa menyebutkan kematian misterius gadis berusia 19 tahun itu, wajah mereka sedikit berubah. Kata Chu Xiaoyu, saya pikir mereka pasti mengaitkan kematian gadis itu dengan dewa dan hantu. Jika memang Yuan Shen yang membuat masalah, iblis tua dari 2000 tahun yang lalu memang tidak ada bedanya dengan dewa dan hantu. Chu Chen melihat ke depan. Saya harap saya dapat menemukan Yuan Shen. Kota kabupaten yang paling dekat dengan desa Changping disebut kota Taksin. Hampir seluruh desa Changping pindah ke sebelah barat kota Taksin. Awalnya tempat ini merupakan daerah belantara. Namun karena berkumpulnya warga desa Changping,
maka daerah ini sekarang disebut daerah Baru Changping, kota perpajakan. Distrik Baru Changping saat ini sangat sepi. Meskipun penduduk desa Changping berusaha semaksimal mungkin untuk memblokir berita tersebut, kebenaran tidak dapat disembunyikan dan berbagai berita masih tersebar. Seorang gadis berusia 19 tahun di desa Changping meninggal secara misterius di malam hari. Saya mendengar bahwa barang-barang penting di aula leluhur desa Changping telah dicuri, dan para leluhur menyalahkan mereka. Orang baik akan memiliki kehidupan yang damai. Gadis malang, dia mengalami bencana yang tak terduga. Beberapa mobil melaju perlahan menuju distrik Baru Changping, kota Tasing. Banyak pintu di kedua sisi jalan terkunci, membuat orang-orang merasakan suasana aneh dan tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba suara suona terdengar di telingaku. Chu Xiaoyu menggigil tanpa sadar. Sungguh menyeramkan bahwa itu terjadi tanpa alasan. Kita ke rumah gadis itu dulu. Chu Chen menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak kepada penduduk desa yang telah menghentikan mobil. Penduduk desa ragu-ragu, kalau orang lain, pasti langsung menolak. Kematian gadis itu menyebabkan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di seluruh distrik Baru Changping. Namun orang di depannya adalah pahlawan terkenal Chu yang terkenal di seluruh Tiongkok. Salah satu pemuda melangkah maju dan berkata, "Tuan Chu, saya akan membawa Anda ke sana." Dengan adanya pahlawan Chu, tidak ada hantu atau monster yang perlu ditakuti. Segera, pemuda itu membawa Chu Chen dan Chu Xiaoyu ke rumah gadis itu. Sutra putih berkibar di dalam rumah, dan terdengar tangisan di mana-mana. Jiwa Chu Chen menutupinya, tetapi dia tidak merasakan kehadiran jiwa itu. Chu Chen ingin memeriksa jasad gadis itu, tetapi ia segera mengetahui bahwa jasad gadis itu telah terbakar. Kematian gadis itu tampaknya telah menjadi kasus yang belum terpecahkan. Chu Chen menghela nafas, tidak mengganggu keluarga itu, membakar dupa untuk gadis itu, dan diam-diam meninggalkan ruangan. Suara tangisan di telinganya seperti bayonet yang menusuk tubuh Chu Chen. Mata Chu Chen perlahan-lahan tertutup lapisan es dingin. Meskipun dia tidak melihat jiwa gadis itu di rumahnya, Chu Chen memperhatikan beberapa petunjuk. Kematian gadis itu terkait dengan jiwanya. Jiwa itu gagal menguasai tubuh gadis itu, yang akhirnya menyebabkan kematian gadis itu. Pengalamannya hampir sama dengan yang dialami Liu Ruyan, hanya saja Liu Ruyan selamat setelah semalam, sedangkan gadis biasa berusia 19 tahun ini telah pergi selamanya. Di mana pria berusia 105 tahun yang baru saja Anda sebutkan? Chu Chen bertanya. Penduduk desa muda itu berkata cepat, "Saya akan mengajakmu melihat Taigong sekarang, datanglah ke sini." Distrik Baru Changping tidak terlalu besar. Di depan sebuah bangunan satu lantai yang berjarak kurang dari 200 meter dari gadis yang meninggal itu, penduduk desa muda itu berhenti, tampak hormat, dan berteriak ke dalam, "Kakek, tamu terhormat telah tiba." Setelah beberapa menit, tidak ada gerakan di balik pintu yang terkunci. Penduduk desa muda itu tercengang. Di luar begitu berisik, tidak ada alasan bagi kakek untuk tertidur lelap. "Kakek, ada tamu terhormat." Penduduk desa muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Jantung Chu Xiaoyu berdebar kencang,
Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Chu Chen melambaikan tangannya, menghentikan Chu Xiaoyu yang ingin naik untuk melihat apa yang sedang terjadi, lalu berkata ke dalam rumah, Junior Chu Chen dari Sekte Jiuxuan memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Senior Sue. Chu Chen memperhatikan ada seseorang di dalam ruangan, duduk dengan kokoh di kursi, tetapi tidak mau membuka pintu. Pihak lainnya juga seorang pejuang, ahli bela diri. Tidak heran dia masih sangat sehat di usianya yang ke-105. Sebelum bertemu dengan lelaki tua itu, Chu Chen diam-diam menduga bahwa lelaki tua itu mungkin seorang pejuang. Benar saja, bahkan tanpa melihat orangnya, saya dapat memastikannya hanya dengan mencium napasnya. Adapun dari mana orang tua itu berasal, Chu Chen tidak tahu. Waktu yang lama, pintu flat itu masih terbuka. Seorang lelaki tua berjanggut putih, bersandar pada tongkat, tampak tajam. Dia segera menatap Chu Chen dan berkata, Tuan Chu, saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Silakan masuk dan duduk. Begitu Chu Chen masuk ke dalam rumah, lelaki tua itu langsung berkata, Aku tahu mengapa kau datang ke sini. Kau ingin mencarinya. Dia pernah ke sini sebelumnya. Tetapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Lelaki tua itu berhenti sejenak dan berbicara lagi. Tuan Chu, sebenarnya, ini adalah masalah antar klan kita. Jadi sebaiknya aku tidak mengganggumu, Tuan Chu. Chu Chen menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu. Dia mengerti mengapa lelaki tua itu tidak mau membuka pintu tadi. Dia ingin menemukannya, dan dia ingin menyelamatkannya. Bab 924. Ajaran kuno Desa Changping. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Sue, dan nama pemberiannya adalah Hong. Dia berusia 105 tahun ini dan merupakan orang tertua di Desa Changping. Seluruh desa dengan hormat memanggil Sue Hong, kakek, apalagi setiap kali ada kejadian penting di desa. Banyak orang akan datang berkonsultasi kepada kakek. Termasuk hari ini, meninggalnya gadis remaja ini. Keluarga gadis itu segera menemui Sue Hong untuk mengambil alih situasi tersebut. Itu juga merupakan gagasan Taigong Sue Hong bahwa pemakaman gadis itu harus sederhana dan segala sesuatunya harus dilakukan secepat mungkin. Namun, Chu Chen tidak begitu mengerti. Menurutku, ini bukan sekadar masalah internal klanmu, Chu Chen berkata perlahan sambil menatap Sue Hong. Nyawa manusia dipertaruhkan. Sue Hong bersandar pada tongkatnya dan berkata, Desa Changping tidak dapat menahan kekacauan ini. Tuan Chu, silakan kembali. Chu Xiaoyu mengerutkan kening. Sikap orang tua itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Chu Xiaoyu sebelum dia datang. Kalau orang lain, pasti mereka akan sangat gembira ketika kejadian aneh terjadi di desa dan guru Chu datang sendiri. Akan tetapi, lelaki tua ini jelas tidak pikun dan sebenarnya ingin mengusir Chu Chen. Ada yang aneh tentang orang tua ini. Chu Xiaoyu menatap Sue Hong lekat-lekat. Dia bahkan curiga kalau Sue Hong dirasuki oleh jiwa itu. Chu Chen bisa yakin bahwa itu bukan masalahnya. Namun, sikap Sue Hong menarik. Siapa dia? Chu Chen tiba-tiba bertanya dengan acuh tak acuh. Penduduk desa muda itu tertegun. Tidak mengerti apa maksud kata-kata tiba-tiba dari guru Chu. Jawaban sang kakek bahkan lebih aneh lagi.
para leluhur desa Changping telah menerima kebaikannya. Begitu pula, dia sendiri juga merupakan keturunan dari garis keturunan desa Changping. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi pucat. Tiba-tiba, saya merasakan hawa dingin di sekeliling saya. Suhu tiba-tiba turun dan embun beku terlihat di mana-mana. Apa yang dibicarakan pahlawan Chu dengan Taigong? Garis keturunan desa Changping, atau apakah dia dermawan para leluhur desa Changping? Keberadaan macam apa itu? Apakah kematian gadis berusia 19 tahun ini terkait dengan keberadaan misterius ini? Pria muda itu merasa giginya bergemeletuk. Dia akhirnya mengerti mengapa pahlawan Chu muncul di desa Changping. Itu harus melibatkan area yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Wajah pemuda itu sama sekali tidak berdarah dan pucat. Tak satu pun dari dua hubungan yang Anda sebutkan cukup untuk membenarkan dia menyakiti gadis tak berdosa berusia 19 tahun itu. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. Lagi pula, jika kamu melindunginya, lebih banyak orang di desa Changping akan mati. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Sue Hong memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Moto leluhur desa Changping adalah membalas kebaikan. Bahkan jika dermawan ingin mengambil nyawa seseorang di desa Changping, kami bersedia melakukannya. Tanpa dermawan, tidak akan ada desa Changping. Ketidaktahuan, Chu Xiaoyu marah. Kita sekarang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Bukan giliran kalian untuk menginjak-injak kehidupan seperti ini. Sue Hong tidak menjawab. Dia berjalan ke kursi di sampingnya dengan tongkatnya dan duduk. Satu kakiku sudah berada di dalam peti mati. Hidup ini sungguh tidak berarti di mataku. Aku lelah. Tuan Chu, silakan kembali. Chu Xiaoyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Chu Chen. Mereka bertiga meninggalkan rumah lama itu. Masih tidak ada bekas darah di wajah pemuda itu. Kau dengar apa yang dikatakan orang tua itu, kan? Chu Chen berkata. Orang yang dia bicarakan sebenarnya adalah jiwa yang telah diabadikan di lempengan batu oleh desa Changping. Namun, sekarang, dia dalam keadaan mengembara dan membutuhkan tubuh yang cocok untuk kembali ke dunia. Gadis yang meninggal tadi malam adalah target pertamanya. Tetapi dia menyerah karena suatu alasan. Namun, dia tidak akan menyerah. Orang-orang bisa mati di tempat ini kapan saja. Kaki pemuda itu gemetar, dan dia sangat cemas. Tuan Chu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Taigong. Dia bodoh dan tidak setia. Chu Xiaoyu berkata dengan suara keras. Bahkan jika desa Changping memiliki semboyan kuno ini, lalu kenapa? Apakah kita benar-benar ingin membiarkan monster tua dari 2000 tahun lalu menyerang gadis-gadis tak berdosa di desa Changping satu persatu? 2000 tahun yang lalu, pemuda itu merasa bahwa semua yang ada di depan matanya gelap. Apa yang didengarnya hari ini benar-benar mengubah persepsinya. Jika bukan karena kenyataan bahwa begitu banyak hal aneh telah terjadi di seluruh dunia akhir-akhir ini, mungkin sulit untuk menerimanya. Siapa namamu? Chu Chen bertanya. Pemuda itu menahan rasa cemasnya dan berkata, namaku Sue Dahu. Chu Xiaoyu melirik pemuda itu, namanya kedengaran seperti seekor harimau. Tetapi sekarang dia begitu ketakutan hingga tampak seperti kucing yang sakit.
Tolong aku, Chu Chen berkata dengan suara berat. Pergi dan periksa. Berapa banyak gadis di desa ini yang usianya mendekati usia gadis yang sudah meninggal itu? Terutama, apakah ada gadis yang ulang tahunnya sama dengan gadis itu? Apa? Pemuda Suedahu tiba-tiba terkejut dan berkata, yang dimaksud Tuan Chu adalah monster itu. Monster itu. Suedahu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan akhirnya hanya bisa berkata, monster. Target monster berikutnya adalah orang yang memiliki hari ulang tahun yang sama dengan gadis itu hari ini. Chu Chen mengangguk. Sangat mungkin, terutama karena mereka lahir di hari yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Wajah Suedahu menjadi pucat dan dia lari. Adik perempuan saya lahir pada tanggal dan bulan yang sama dengannya, dan pada waktu yang sama. Kedua keluarga kami pergi ke rumah sakit bersama-sama. Suedahu berjalan putus asa menuju rumah. Chu Chen dan Chu Xiaoyu mengikuti. Jangan khawatir, aku di sini. Monster itu pasti tidak akan berani muncul, kata Chu Chen. Pada saat yang sama, ia juga khawatir bahwa jiwa yang melarikan diri itu mungkin memiliki beberapa cara untuk menghindari pelacakannya. Ketika Suedahu kembali ke rumah, dia melihat adiknya sedang mencuci sayuran dan bersiap untuk memasak, dan dia langsung menghela napas lega. Saudara laki-laki, gadis itu mengangkat kepalanya, matanya sedikit merah dan bengkak. Namanya Sue Xiaolian. Gadis yang meninggal tadi malam lahir pada hari yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama dengannya. Mereka memiliki hubungan yang baik. Kebetulan hari ini adalah akhir pekan, dan mereka belajar di sekolah yang sama dan kembali bersama. Namun tak disangka-sangka, gadis itu tidak bisa lagi bersekolah setelah kembali. Mata Sue Xiaolian merah, dan ketika dia melihat Suedahu kembali, dia tidak bisa berhenti menangis. Melihat ini, Suedahu merasa tertekan dan bingung. Setelah beberapa lama, dia hanya bisa menghela nafas. Xiaolian, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Chu Chen dan Chu Xiaoyu berada di pintu dan tidak langsung masuk. Setelah beberapa saat, Suedahu teringat dan buru-buru mempersilakan Chu Chen dan yang lainnya masuk. Xiaolian, izinkan aku memperkenalkanmu. Saat mata Sue Xiaolian tertuju pada Chu Chen, dia tertegun, seolah-olah dia tersengat listrik. Sebelum Suedahu bisa menyelesaikan kata-katanya, Sue Xiaolian berlutut. Tuan Chu, tolong, Anda harus menemukan pembunuh yang membunuh Xiao Zhu. Saya tidak percaya dia meninggal karena infak miokat dalam semalam. Dia selalu dalam keadaan sehat, dan tadi malam, Sue Xiaolian terdiam, suaranya bergetar. Xiao Zhu dan aku sering melakukan obrolan suara bersama. Terkadang kami tertidur saat mengobrol. Tadi malam, di tengah malam, aku terbangun oleh teriakan Xiao Zhu. Namun kemudian, tidak peduli seberapa keras aku berteriak, Xiao Zhu tidak merespons sampai pagi ini. Sue Xiaolian menangis terseduh-seduh. Sepanjang hari, dia berusaha keras menekan kesedihan dan ketakutannya. Saya bahkan tidak berani menceritakan masalah ini kepada siapapun. Sampai saat ini, dia melihat pahlawan Chu. Saya di sini juga untuk masalah ini. Chu Chen memberi isyarat kepada kakak dan adik itu untuk masuk dan berbicara. Bersambung.